Apakah lo adalah seseorang yang sedang mengejar yang namanya financial freedom? Gue juga dulu pernah. Dan konsep pensiun dini itu kayaknya seksi banget gitu, ya nggak sih? Bener-bener lu kayaknya pengen banget meraih yang namanya si financial freedom, time freedom. Lu bebas ngelakuin apa aja karena lu punya waktunya, lu bebas ngebeli apa aja karena lu punya duitnya, lu bebas tinggal di mana aja karena lu bisa gitu, karena lu punya waktunya dan lu punya duitnya. Tapi semakin gue pelajarin, gue ngerasa ini adalah sebuah fata morgana. Artinya, semakin gue mengejar si financial freedom, semakin si financial freedom ini menjauh dari gue. Contoh aja ya, misalnya gue ngerasa nih, kalau misalnya gue punya uang 5 juta per bulan, hidup gue akan jauh lebih free, lebih bebas gitu. But you know, setelah lu mendapatkan 5 juta per bulan, lu ngerasa hidup lu akan lebih bebas ketika lu mendapatkan 10 juta per bulan. Setelah lu mendapatkan 10 juta per bulan, man, lu ngerasa, yes, gue bakal bisa mencapai si financial freedom ketika gue mendapatkan 50 juta atau mungkin 100 juta per bulan. Jadinya, itu gak akan pernah habis. Gue baru aja nemuin sebuah konsep atau perspektif baru yang mungkin gue pengen share sama kalian di sini. Kalian harus tahu, ada yang namanya standard of living sama quality of life. Oke, ini dua konsep yang lumayan menarik nih. Standar kehidupan itu kan kita pasti mikirnya, oh, gue akan meningkatkan standar kehidupan gue ketika gue memakai brand tertentu, ketika gue mulai nyetir mobil tertentu, ketika gue mempunyai rumah di area tertentu. Sayangnya kita ini sering banget dibohongin atau dicuci otaknya dengan marketing gimmick yang bilang ketika lu memakai jam ini, kualitas hidup lu akan meningkat. Oke, ketika lu memakai mobil ini, lu akan menjadi laki-laki yang lebih lengkap gitu. Lu baru akan bahagia ketika lu bisa memiliki tas tertentu. Lu baru akan penuh sebagai seorang wanita ketika lu bisa memakai sampo tertentu gitu misalnya. Jadi ketika kita melihat iklan tersebut, ada sebuah kekosongan di hati kita yang kita ngerasa, I want that, gue mau banget itu. Yes, hidup gue akan penuh ketika gue mendapatkan barang itu. Gue akan diakui sama teman-teman gue ketika standar kehidupan gue ada di sini, sehingga gue bisa hangout sama teman-teman yang itu. Yang lebih kesiannya lagi, banyak dari kita, dan gue sendiri juga dulu percaya banget sama ini. Ketika gue memakai brand tertentu dan ketika gue meningkatkan standar kehidupan gue percaya bahwa kualitas hidup gue juga akan meningkat. Padahal itu sebenarnya bohong. Kenapa? Karena untuk kita meningkatkan standar kehidupan kita bisa pinjam dari bank, kita bisa ngutang, kita benar-benar kayak udah ngelupain, kita pokoknya hustle, kita kerja, yang penting gue bisa mendapatkan brand tertentu, gue mendapatkan jabatan tertentu, gue akhirnya diakuin sama orang-orang tertentu, dan lu akan berusaha banget untuk meningkatkan standar kehidupan lu dengan menyiksa diri lu sendiri. You can, right? Akhirnya, ketika lu meningkatkan standar kehidupan lu, tapi punya banyak hutang, apa yang terjadi? Kualitas hidup lu akan menurun. Make sense ya, sampai sekarang ya. Jadi ketika gue mulai mendapatkan kebenaran tersebut atau fakta tersebut ya, gue sebisa mungkin lebih meningkatkan kualitas hidup gue. Dan mungkin, sorry banget nih, mungkin menurunkan standar hidup gue. Artinya, I simplify my life. Contoh, gue udah gak pakai supir dari kapan-kapan. Gue masih sering naik ojek online. Like, no, bukan mobil ojek online, tapi literally ojek online-nya. Gue masih suka jalan kaki kemana-mana. Gue naik mobil juga biasa aja. Gak harus mobil yang bener-bener coceng gitu banget. And akhirnya yang terjadi adalah ketika gue bisa menurunkan atau nyaman dengan standar kehidupan yang mungkin gak segrande kayak di film-film Hollywood gitu ya, ternyata gue gak terlalu sampai kepikiran, wah
besok bayar cicilan gimana nih, men utang gue banyak banget, akhirnya gue nggak bisa tidur, wah gue harus terima kerjaan macem-macem karena banyak tunggakan. Sehingga ketika gue bener-bener nggak ada hutang, gue kalau misalnya nggak ada duit di bank, ya udah gue nggak beli brandnya gitu kan. Gue nggak perlu ganti handphone setiap kali serial terbaru dari handphone tersebut keluar gitu. Jadi akhirnya when I simplify my life, ketika gue menyederhanakan banget hidup gue, ternyata kualitas hidup gue meningkat. Gue bisa benar-benar mempunyai waktu berkualitas dengan istri gue mempunyai waktu berkualitas dengan anak-anak gue tanpa mikirin kayak oke, gue harus kerja lagi demi lunasi hutang atau membayar cicilan. Nah, pada akhirnya setelah gue menyederhanakan hidup gue, wow, gue merasa sebagai orang bebas. Dan ternyata gue merasa gue mendapatkan financial freedom. It's crazy. Financial freedom ternyata didapatkan dari cara lu mengontrol diri lu sendiri untuk tidak terlalu konsumtif. Financial freedom ternyata didapatkan ketika lu nggak terlalu peduli apa kata orang lain. Ketika lu benar-benar fokus sama yang namanya kualitas hidup dan bukan standard of living.